Kamu ngapain sih nyanyi lagu Happy Birthday? Loh, kamu nggak tahu bakal ada yang ulang tahun loh. Emang iya? Iya, nanti kita cari tahu deh. Tapi kita sapa dulu para penonton podcast kita kali ini. Hai hai hai, selamat datang di Ngaso. Ngobrol asiknya anak sekolah. Saya Rizka Ramadhani dari kelas 10-2. Dan saya Airin Anasa Khairani dari kelas 10-2. Senang banget loh kita hari ini bisa berjumpa lagi bersama kalian. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang bisa menjawab pertanyaan Anasa tadi nih. Siapa ya kira-kira? Yuk tonton podcast kita hari ini sampai selesai. Selamat datang. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Dari Ibu dulu. Oke. Saya Bu Endri Purnawati. Kebetulan saya mendapat amanah sebagai wakil kesiswaan di SMA Negeri 1 Karas. Dan kakaknya? Saya Fariza Winda Aulia di kegiatan HUT ini sebagai Ketua Panitia. Bu Endri dan Kak Fariza, siapa sih yang mau berulang tahun? Siapa ya? Siapa ya? Ya, kita udah tahu semua kan. Ya. Sekolah kita tercinta, SMA Negeri 1 Karas. Tahun ini sekolah kita merayakan HUT ya Bu. Tanggal berapa acara HUT-nya? Mungkin Fariza bisa Oh jawab. ya. Untuk kegiatan HUT kita itu dimulai dari tanggal 19 Januari sampai 23 Januari. Berapa hari biasanya? 5 ya Bu, 5 dari 5 hari. Senin ya sampai Jumat. Terus acara HUT tahun ini yang keberapa ya? Yang ke-29. Jadi alhamdulillah kita sudah 29 tahun. Insya Allah usia yang sudah cukup dewasa. Semoga harapannya nanti prestasi-prestasi kita terus bertambah. Amin. Tema HUT tahun ini apa ya Kak? Ada maknanya nggak Kak dari tema itu? Tentu ada dong, kita jelas dalam mengadakan HUT tentu cari maknanya juga. Di sini tema kita yaitu Mila Sakunta, yaitu perayaan biru untuk berbebas ekspresi untuk mencapai terbang tinggi bersama. Kenapa terbang tinggi bersama? Karena kita selaku panitia ingin untuk bersatu, bekerja sama untuk menggapai acara HUT yang lancar dengan lambang burung elang. Berarti itu burung elangnya warnanya apa? Biru dong, kan Mila Sakunta warna biru. Berarti isinya biru ya? Iya betul, biru-biru. Temanya biru nih ya. Biru. Bisa diceritain nggak acara HUT ini siapa aja yang terlibat dalam kepanitiaan? Oke, untuk HUT kita memperlibatkan itu juga dari Bapak Ibu Guru tentunya dengan penanggung jawab setiap lomba. Terus kita juga bekerja sama dengan OSIS, dengan DA, Dewan Ambalan, dengan Kospra, terus juga sama Rohis dan PMR. PMR. Jadi kita seluruhnya bekerja sama. Seluruh organisasi dan Bapak Ibu Guru. Yes, betul sekali. Kalau dari OSIS persiapannya apa aja Kak? Dari OSIS sendiri kita tentunya yang apa ya, sekiranya kelihatan kayak pusatnya gitu ya tentunya. Jadi kita mulai mengurus dari temanya juga, itu juga. Terus kita mengurus dari panitianya juga, kita memilih siapa itunya. Terus juga Pembuatan proposal. iya, pembuatan proposal tentunya. Terus pemilihan sponsorship juga kita yang mengatur itu. Berarti sudah ada bagian-bagiannya. Ya, tentu sudah dibagi. Kalau dari Bapak Ibu Guru sendiri persiapannya apa aja ya? Ya, jadi dari awal sebenarnya HUT itu sudah merupakan programnya OSIS ya. Dari bagian dari program kesiswaan juga yang disiapkan otomatis dari awal, yang menentukan jadwal kegiatan itu juga dari kesiswaan. Kapan kita mau HUT begitu. Nah, itu sudah kita koordinasikan jauh-jauh hari gitu. Kemudian anak-anak kita beri arahan. Nanti dari Bapak Ibu Guru, saya sendiri sudah menyiapkan, alhamdulillah dibimbing dengan Bapak Ibu Pembina OSIS ya, yang memandigani begitu ya, di korlapnya itu dari Pembina OSIS. Kemudian di setiap kegiatan, karena kegiatan kita lumayan banyak di HUT ini, setiap kegiatan itu ada pendamping dari Bapak Ibu Guru. Jadi itu di setiap kegiatan
ada pendamping Bapak Ibu guru, nggak cuma satu gitu, bisa 2, 3 atau 4 dari Bapak Ibu guru yang mendampingi anak-anak dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi dari Bapak Ibu guru sendiri menentukan tanggalnya dan dari OSIS mengembangkannya. Menurut Bu Endri sama Kak Fariza, seberapa semangat nih kita merayakan HUT tahun ini? Gimana Bu? Wah, ini luar biasa anak-anak itu, termasuk dari siswa ya. Saya melihat semangat anak-anak kelas 10, kelas 11, kelas 12 juga walaupun sudah mau lulus gitu. Tapi tetap mereka saya ingat waktu kita rapat ya ada voting juga ya. Waktu mau menentukan guestar itu, wah itu anak-anak yang heboh di situ. Ada sebenarnya ada banyak keinginan gitu ya. Cuman ya mungkin karena keinginan itu banyak, sementara kita kan harus memilih satu gitu. Jadi minta maaf mungkin ke anak-anak ada yang apa yang mereka inginkan belum bisa kita fasilitasi. Karena memang dengan berbagai kondisi mau nggak mau dipilih hanya satu. Itu saya melihat semangatnya di situ. Kemudian saat ini yang saya lihat semangatnya anak-anak baik dari panitia, wah panitianya itu luar biasa ya, anak-anak OSIS yang sering lembur-lembur mulai mempersiapkan sampai saat ini. Saya yakin mereka masih lembur sampai hari H nanti. Dan ternyata anak-anak yang lain yang bukan panitia ya, itu mereka juga semangat mengikuti lomba-lomba yang internal. Kan kita ada lomba yang internal, ada yang eksternal ya. Yang internal kan diikuti oleh seluruh siswa kelas 10, 11, 12. Itu pun mereka sudah mulai berlatih, mendaftar untuk ikut lomba dan sebagainya. Itu yang saya lihat saat ini. Oh iya. Semoga itu jalan sukses. Amin. Untuk Kak Fariza? Ya mungkin kurang lebih sama kayak Bu Endri. Kalau kita lihat anak-anaknya itu excited banget untuk nyambut HUT, apalagi ini mungkin bentar lagi ya 2 minggu itu kayak udah pada kayak daftar lombanya, terus juga kayak mungkin mereka udah siap-siap menu bazarnya itu apa. Oh iya, itu termasuk juga salah satu program atau kegiatan yang paling menyenangkan buat mereka. Tanggal asli ulang tahun SMA N1 Karas tuh berapa sih Bu? Sebenarnya 29 Juli ya, cuman kan itu masa-masa anak juga baru masuk gitu ya, kita kesulitan mengadakan di saat itu, makanya kita undur gitu. Kita ajukan maju di Januari ya. Kita bahas acara HUT dari hari pertama ya Kak. Bisa diinfokan acara hari pertama apa aja? Di hari pertama itu mulai dengan upacara pembukaan atau apel pembukaan. Apel pembukaan itu bisa diisi oleh pengampilan ataupun simbolis dari panitia maupun dari ekstra juga. Terus dilanjut dengan lomba internal pertama kita yaitu melukis. Dan juga langsung dimulai dengan voli tingkat SMP MTS sederajat itu. Dan juga bazar sama e-sport. E-sportnya ini juga 2 kategori, ada SMA sama SMP. Yang bazar ini masih bazar kelas dulu, jadi yang bazarnya masih bazar kelas. Boleh dijelasin teknisnya gimana Kak? Yang dari mana dulu? Dari melukis. Oke, dari melukis. Dari melukis kita ini teknisnya yaitu kerja tim. Jadi 4 orang itu mereka melukis di triplek yang berukuran 100 kali 100 cm. Jadi itu enggak sendiri ya, jadi 4, jadi dikerjain bersama biar enggak berat sendirian. Jadi kita juga memudahkan anak-anak ini biar bisa kerja tim juga. Kalau untuk voli tentunya mungkin dengan babak penyisian dari final, semifinal, perempat gitu dalam waktu 3 hari. Jadi voli itu dari Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu. E-sport juga sama, baik SMP maupun SMA itu juga. Nah untuk si voli tadi kan internal Kak. Eksternal ya. Eksternal. Terus untuk melukisnya itu internal. Iya. Melukisnya ada tema apa gak Kak? Ada 1 cita, 1 rasa, 1 karya kalau nggak salah itu ya. Pokoknya mereka temanya kayak yang 1 cita, 1 karya,
satu rasa. Ada artinya nggak Kak? Oke, itu dari apa? Itu mereka itu kemarin pemilihannya dari panitianya yang melukis itu dengan pembina. Terus kita lanjut hari kedua ya. Iya. Jelasin gimana? Oke, hari kedua tetap sama dengan volley itu tadi dan juga e-sport, lalu juga tetap ada bazar juga. Terus juga hari kedua ini ditambahin ada Smagas Got Talent dan Putra Putri Smagas. Putra Putri Smagas ini kayak ajang pemilihan ikon untuk SMA 1 Karas, baik yang putra maupun yang putri. Di Smagas Got Talent itu kita menampilkan bakat dari siswa-siswanya. Berarti kita bisa menampilkan bakat apa yang kita miliki di hotel ini. Ya betul. Dan juga dari kedua ini kita ada donor dan cek darah. Itu bisa internal dan eksternal. Iya betul. Seru banget acara ini, padahal baru H2 ya Kak ya. Iya, seru banget. Iya. Next kita lanjut hari ketiga. Bisa dijelasin lagi Kak? Oke, untuk hari ketiga sama dengan volley yang sudah di babak semi dan final. Ya, dan juga e-sport juga semi dan final. Dilanjut bazar lagi tentunya. Dan juga cerdas cermat, ini lomba yang baru dilaksanakan. Jadi di Smagas ini yang baru yaitu kita ada cerdas cermat ya Bu. Tingkat SMP. Ya, tingkat SMP sama SMA. Cerdas cermat ini diikuti oleh 3 anak. Jadi satu tim berisi 3 anak, bertim. Cerdas cermat itu semua mata pelajaran atau beberapa pilihan aja? Itu ada beberapa pilihan mata pelajaran, tapi yang diambil mungkin basic untuk anak SMP-nya. Gitu. Iya, tapi kita kalau untuk cerdas cermat itu SMP aja. Jadi untuk SMP aja, yang Iya. cerdas cermat hanya SMP untuk anak-anak SMP. Iya. Kan tadi 3 orang ya Kak. Teknisnya tuh gimana sih Kak? Teknisnya pertama kita menggunakan quizzes ataupun yang kayak di komputer itu. Kita melihat dulu nilai mana yang paling baik. Jadi satu sesi ini dimainkan untuk seluruh peserta, yaitu nanti pengambilan untuk 10 besar. Nah, setelah 10 besar ini lanjut ke 6 besar. Nah, di 6 besar ini memperebutkan yang siapa yang akan menjadi 3 kandidat untuk lolos ke final untuk perebutan juara 1, 2, 3. Yang serunya ini perebutan 3 juara ini karena kita pakai sistem rebutan, pakai bel. Berarti kayak itu apa? Ya kayak cerdas cermat yang kita sering lihat itu. Jadi serunya itu. Iya. Terakhir hari kelima ya Kak ini. Acaranya tuh Hari apa? keempat belum. Oh hari keempat belum ya? Kelewatan. Saking semangatnya ya. Hari keempat ya Kak. Belum dijelasin lagi. Hari keempat ini kan sudah nggak ada e-sport sama volley. Nah, hari keempat itu kita ada lomba lagi yaitu solo vokal untuk SMP dan MTS. Ini juga solo vokalnya ini solo ya, tentunya lagunya itu dari kita. Jadi nanti peserta bisa memilih lagunya dari panitia juga. Terus selain solo vokal kita ada baru lagi yaitu Baksos Dharma Wanita. Ini kita ini memberi bantuan ya Bu, sembako untuk masyarakat di daerah Temanggungan sekitar, juga di orang tua siswa-siswi yang kurang mampu. Terus juga di hari keempat ini kita ada final Putra Putri Smagas. Berarti hari terakhir final kita di situ ya Kak. Hari keempat. Hari keempat. Iya, final Putra Putri Smagas dan tentunya masih bazar karena bazar dari hari pertama sampai hari terakhir. Untuk bazar itu semua siswa atau gimana? Iya dong, jadi semua kelas wajib ikut. Iya. Dari kelas 10, 11, 12. Iya betul. Jadi nanti kita bagi begini nak, misalkan hari Senin itu kelas 10 semua, 10 1 sampai 9. Kemudian hari Selasa hanya kelas 11 semua, 11 1 sampai 9. Hari Rabunya kelas 12 semuanya. Untuk hari Kamis rencana hanya dasar diikuti perwakilan organisasi atau ekstra. Itu hari yang kelima Bu. Kelima semuanya karena kita mau iya. dan hari kelimanya karena kita nanti tamunya banyak tadi belum jelasin hari kelima ya. Hari kelima itu semua kelas 10 11 12. Iya betul. Karena ini bertempatan di mana ya?
di sini apa? Depan ruang guru Depan ya. Ruang guru ya. Iya betul. Berarti hari kelima besar-besarannya ya? Iya. Boleh disebutin nggak Kak, lomba eksternal dan internalnya itu apa aja? Oke, mulai dari internal dulu ya. Di internal kita ada melukis, terus putra-putri Smagas, Smagas Got Talent, dan bazar. Itu internal. Nah, kalau eksternal kita ada voli tingkat SMP MTS Segeraja, terus cerdas cermat tingkat SMP, e-sport SMP SMA. Cerdas cermat juga disebutin ya tadi. Sudah. ya itu. Kurang satu solo vokal. Oh iya, solo vokal lupa. Itu ya guys, internal sama eksternal itu apa aja. Nah, sekarang terakhir hari kelima tadi ya. Oke, Boleh dijelaskan? ini seru-serunya banget di situ karena kita dimulai pagi hari dengan jalan sehat. Iya. Iya, jalan sehat ini kita mengundang ini ya Bu. Jalan sehat nanti Iya. rencana kita nggak hanya siswa-siswi SMA Kara Iya. saja, tapi kita ngundang SD Temenggungan 1, Temenggungan 2 gitu, SMP terdekat itu mereka kita undang semuanya. Jadi nanti yang akan ikut jalan sehat itu Banyak. kurang lebih di atas 1.500. Iya. Banyak sekali. Iya. Karena siswa kita sendiri sudah 900 gitu. Belum kita mengundang yang lain, biasanya mereka juga Bapak Ibu gurunya ikut gitu. Iya. Jadi tambah seru. Kan nggak mungkin anak-anak kecil-kecil sendirian gitu. Iya. Itu pagi itu udah jalan sehat dengan dihadiri 1.500-an orang. Makanya bazarnya tadi 10 kelas 10, 11, 12 semua. Iya. Kita bazar ya karena tamu kita banyak. Nah, itu paginya. Dan yang tidak kalah serunya, kita sudah nyiapkan door prize ya. Iya, betul, Door gitu. prize-nya banyak sekali. Ya namanya door prize nanti juga surprise. Nggak tak Iya, sebutin di sini ya. Oke, Apa-apa rahasia. begitu door prize-nya rahasia. Nanti kita siapkan. Iya. Ada door prize-nya juga. Insya Allah door prize-nya banyak. Jadi harapannya banyak yang bisa mendapatkan Iya. dari kupon jalan sehat tadi. Nah, terus puncaknya habis Jumatan apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya itu ya? Ya. Tentunya yaitu penampilan dari gestar. Nah, sebelum penampilan itu kita ada pengumuman juara dulu. Pengumuman juara untuk seluruh lomba. Iya, betul. Jadi kita sebelum penampilan gestar itu pengumuman juara dan juga ada penampilan dari Smagas Got Talent yang 3 besar itu tadi. Jadi waktu setelah jalan sehat, Oh iya. anak-anak akan disuguhkan dengan penampilan dari anak-anak yang juara tadi di Smagas Got Talent itu tadi. Juga ada penampilan band dari Extra Band Smagas juga. Nah, setelah itu kan Jumatan ya sudah, itu nanti pengumuman juara dan gestar. Boleh di-spill nggak Kak, gestarnya apa? Jadi gestar kita yaitu Pagesta. Teman-teman tahu nggak Pagesta apa? Pagesta ini grup pop Jawa yang dimana berasal dari Yogyakarta. Jadi nanti akan menyanyikan lagu yang pop Jawa. Pasti kalian pernah dengar salah satu lagunya juga. Kita bernyanyi bersama. Boleh. Oh iya boleh. Biasanya Jadi kita begitu. jogetan. Iya bersenang-senang karena kita internal ya Bu. Iya. Iya. Iya, satu lagi itu yang Iya. pengen saya sampaikan. Untuk quiz star kita tahun ini mungkin beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita memang jual tiket ya. Jadi yang hadir acara itu nggak cuma keluarga besar SMA 1 Karas, tapi juga dari luar banyak. Iya. Tapi untuk tahun ini nanti kita pengen menikmati itu sendiri. Jadi quiz star itu kita nikmati hanya keluarga besar SMA 1 Karas Iya. saja. Kita tidak jual tiket keluar. Jadi ya sudah internal kita sendiri. Sama keluarga kita. Ya, Betul. Berarti peserta atau partisipasi acara HUT ini dari luar warga SMAN 1 Karas juga ya Bu sama Kak? Iya, betul. Jadi banyak ya yang kita libatkan ya. Kalau tadi mulai dari sponsorship itu kita berkomunikasi dengan mitra-mitra sekolah gitu ya. Nanti mungkin Fariza bisa nyebutin sponsorshipnya siapa saja gitu yang mendukung acara ini. Kemudian yang terlibat juga
ketika kegiatan kayak baksos tadi ya, itu kan kita juga membagikannya ke masyarakat sekitar. Kemudian ketika kita jalan sehat, itu nggak mau kita memang menyapa masyarakat, terutama sekitar Temenggungan, itu yang kita ikut terlibat dengan mereka. Dan tidak kalah penting termasuk mitra-mitra kita dari pihak bapak-bapak kepolisian, itu mesti nanti kita ada kerjasama untuk pengamanan dan sebagainya. Tadi kan Bunci bilang kita bekerjasama dengan sponsorship. Boleh dijelasin Kak, siapa aja nih? Oke, untuk sponsorship ini udah lumayan ya. Mulai dari ada Bank Jatim, terus BPR Jatim, terus CV Agung, Arju, terus Papa Cookies, PCHNI, Mixu Barat, Maju Hardware, Rabangi, Beli Kopi, Kopi Kakak, Omah Tangga, Prima Wisata, dan Ibrahim Sablon. Ini masih banyak ya Bu yang... Satu lagi, Sasami Solo. Sasami Sasami Solo. Tekstil Solo. Masya Allah, banyak banget. Alhamdulillah. Itu masih ada yang Ini ya, Bu, ya? ini masih ada di belakangnya ya, yang masih ada. proses, Masih on proses. Belum. Iya. Masih on proses. Masih Jadi on proses. anak-anak dari panitia sudah menyebar Mengajukan. banyak proposal ya. Cuman ada yang sudah dapat jawaban, ada yang belum. Nah, ini tadi yang sudah fix, yang sudah dapat jawaban, bahkan sudah dikirim beberapa Iya. gitu ya. Sponsornya itu, dukungan-dukungannya sudah ada MOU dan sebagainya. Tapi yang belum masih banyak dalam proses ya. Nanti harapannya kami atau kita berharap banyak pihak yang mendukung acara HUT SMA Negeri 1 Karas 2026 ini. Dan bagi yang sudah mendukung, sudah memberikan support kepada kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, dukungan panjenengan semuanya itu akan menjadikan keberkahan baik buat Bapak Ibu atau para sponsorship, dan juga bagi kami keluarga besar SMA Negeri 1 Karas. Amin, amin, amin. Selama menyiapkan acara ini, ada nggak sih Kak tantangannya? Tentunya ada dong. Mulai dari pembagian waktu juga, kita harus bisa manajemen waktu yang baik, karena tentunya kan kesibukannya nggak hanya untuk HUT aja ya, karena kita nyiapinnya itu udah dari tahun lalu malahan ya, 2025 itu udah dari bulan Oktober akhir kita udah kayak udah kita mikir konsepnya juga dari Oktober itu. Sedangkan di bulan November dan Desember kita ada hari guru dan kelas meet, yang tentunya kita harus nyelingin bagi-bagi bagi-bagi waktu, itu juga itu lumayan. Belum lagi UAS ya. Iya, ada UAS juga. Kan anak-anak OSIS ya semuanya ikut ujian juga, mau rapotan dan sebagainya. Luar biasa ini. Ya, itu juga Berarti ngebut banget ya. ngebut banget, ngebut. Panitia ini dari bulan Oktober sampai bulan sekarang itu sibuknya ya. Iya, benar. Terus manfaat apa yang bisa didapat siswa dengan ikut terlibat di acara ini? Ya, mungkin kalau dari saya ya, kenapa HUT ini kita adakan setiap tahun, panitianya dari anak-anak, itu manfaatnya luar biasa. Membuat event, merencanakan event seperti ini, itu pengalaman yang luar biasa. Anak-anak diajarkan tentang, nggak cuma teori di kelas ya, diajarkan tentang kepemimpinan, manajemen, baik manajemen waktu, manajemen orang gitu, menata orang, membagi tugas, itu butuh manajemen. Jadi kemudian ada kerjasama di situ, disiplin, tanggung jawab. Itu mereka pelajaran itu tuh langsung didapat di lapangan. Jadi bukan hanya sekedar teori gotong royong itu seperti apa sih, kan nggak begitu. Tetapi mereka harus membagi, ini tugasmu, kamu bertanggung jawab di sini, harus melaporkan kalau ada masalah. Kemudian bagaimana mereka juga membuat keputusan atau kebijakan secepatnya ketika dituntut, ya kan? Ketika mau kaitannya dengan sponsorship begitu, mereka mintanya begini. Nah, panitia gimana menanggapi untuk membuat keputusan, oke atau tidak dan sebagainya. Itu pelajaran yang berharga, dan itu akan sangat bermanfaat nanti ketika mereka setelah lulus, entah itu nanti kuliah di kampus atau mungkin bekerja di masyarakat, itu sangat dibutuhkan. Jadi pelajaran kepemimpinan yang sesungguhnya itu ada di situ.
itu bagi panitia ya. Nah, bagi peserta, bagi anak-anak baik kelas 10, 11, 12, lomba-lomba yang kita adakan ya, itu harapannya bisa mengembangkan bakat minat mereka. Ada anak yang memang hobinya melukis, oke, kita fasilitasi, ada lomba melukis. Ada yang saya sukanya menari, di situ kita ada Got Talent, monggo yang mau nari. Di Got Talent tuh ada nari mungkin, ada yang mau nyanyi, ada yang mau apa saja, mereka yang bisa mereka lakukan, yang ingin mereka tampilkan itu untuk mengembangkan bakat minat dari anak-anak. Dan yang tidak kalah itu kegiatan basar. Ini yang saya salah satu poin plus ya dari basar itu, mengembangkan jiwa kewirausahaan dari siswa-siswi SMA atas. Karena diikuti oleh semua ya, kelas 10, 11, 12. Masing-masing kelas kan 2 kali ya mereka jualan ya berarti. Nah itu ada banyak ya, mereka itu menentukan menunya apa, modelnya berapa, nanti dapat laba berapa, bagaimana cara mereka marketing supaya dagangannya itu laris manis. Nah itu pelajaran tersendiri itu. Jadi kewirausahaan seperti itu yang harus ditumbuhkan pada anak-anak, dan mulai dari mereka kelas 10, 11 sampai 12. Itu kalau menurut saya seperti itu untuk manfaat-manfaat ya, atau pelajaran yang bisa diambil oleh anak-anak selama kegiatan HUT. Jadi pembelajaran itu tidak hanya ada di dalam kelas, tidak hanya siswa mendengarkan, atau hanya sekedar bahan diskusi, atau hanya sekedar menyelesaikan PR-PR, soal-soal, tugas-tugas, bukan itu. Tetapi real di lapangan bagaimana mereka bisa menerapkan semua itu. Banyak banget manfaat dari Iya, HUT di panitia, siswa, Iya. perusahaan. HUT itu juga bersenang-senang dan juga belajar ya kan Bu. Nah, menurut Bu Endri, apakah HUT sekolah bisa menjadi wadah pengembangan bakat siswa? Sangat bisa sekali. Jadi seperti tadi saya sampaikan ya Nak ya, kita kebetulan di sini ekstra itu kan banyak ya. Ekstra kita banyak sekali, dan di situ kewirausahaan itu sebagian pengembangan dari kegiatan, mungkin bukan ekstra, tapi program unggulan sekolah kita ada double track. Nah, itu bisa dikembangkan di situ. Ada tata boga, tata busana yang dijual. Kalau organisasi kan nggak cuma makanan ya. Iya. Kemarin nanti kita mesti lihat juga anak-anak seni itu bikin pernik-pernik macam-macam, lucu-lucu, itu juga dia jual. Itu hasil karya mereka sendiri. Jadi bakat minat yang dikembangkan itu luar biasa. Hampir semua ekstra itu bisa terlibat dan mengembangkan langsung kemampuan mereka di kegiatan HUT ini. Jadi bukan cuma menjual makanan, tapi kita bisa bikin karya dari Iya Betul. dong. jadi jual. Terus apa yang perlu dipersiapkan siswa untuk ikut serta? Boleh dijelaskan? Oke. Yang dipersiapkan yang dipersiapkan siswa itu tentunya excited-an mereka ya. Mereka harus excited untuk menerima kegiatan HUT kita, ataupun untuk bersenang-senang bersama juga, mulai dari persiapan untuk lomba ataupun untuk nanti waktu gestar tentunya, karena juga ini adalah event terakhir yang bisa dinikmati oleh kelas 12. Jadi saya juga berharap semoga kelas 12 ini bisa sangat-sangat menikmati dan bisa mengambil manfaat yang tadi disebutkan sama Bu Endri juga, dan membuat kenangan yang baik-baik, sangat baik di SMA ini. Pasti penonton penasaran tentang informasi HUT ya Kak. Boleh nggak sih Kak kasih tahu informasi lengkap tentang acara HUT di mana? Oke, kalau teman-teman ataupun adik-adik yang mau daftar atau ikut lombanya juga, kalian bisa langsung cek di Instagram OSIS Magas, yaitu _OSIS _Smagas, atau juga bisa di Instagram sekolah kita, Smagas Magetan, karena pasti nanti Smagas Magetan akan merepost postingan dari kita juga, dari panitia juga. Jadi bisa dilihat di Instagram 2 itu tadi ya. Terus harapan untuk pelaksanaan HUT sekolah ini apa ya Bu? Bisa dari Bu Endri dulu? Ya, kalau saya secara pribadi, saya sangat berharap sekali
seluruh siswa itu bisa menikmati acara ini, semua kegiatan ya dari hari pertama sampai hari terakhir. Kemudian selain mereka bisa menikmati, bisa mengambil manfaatnya dan mengembangkan potensinya, itu tadi ya yang diharapkan. Dan saya sangat mengharapkan partisipasi penuh ya dari semua siswa. Partisipasi artinya begini, ketika kita sudah mengadakan berbagai lomba, sudah mempersiapkan event-event itu Senin sampai Jumat, saya minta anak-anak semuanya, entah yang ikut lomba nggak ikut lomba, semua hadir di sekolah. Itu yang saya sangat butuhkan. Semua hadir, semua datang, kita ikuti semua rangkaian kegiatan itu, kita sukseskan bersama, sehingga apa yang kita inginkan ya, nanti bisa tercapai ya, kesuksesan itu dilihat prosesnya gitu ya. Jadi anak-anak juga menikmati, semua bisa hadir, mendukung, berpartisipasi penuh sehingga acara bisa berjalan lancar sampai terakhir nanti, sampai hari H, sampai akhir acara. Amin. Kalau dari Kak Farizanya? Harapanku sih semoga nanti tentunya HUT-nya dari hari pertama sampai hari terakhir lancar. Dan juga semoga teman-teman baik panitia ataupun peserta bisa mengambil banyak pelajaran dari kegiatan HUT kita. Karena kita juga banyak hal yang kita lakukan itu tentunya ada manfaatnya. Jadi mungkin bisa untuk pembelajaran ataupun pengalaman nanti kalian ke depannya. Kita boleh nggak minta ajakan singkat bagi warga sekitar Semagas untuk mengikuti acara HUT Semagas ini? Dari Bu Endri dulu. Oke, ya. Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman, atau siapa saja gitu ya yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Karas, terutama siswa-siswi SMP, MTS di wilayah sekitar, mari ikut bergabung mengikuti berbagai lomba yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Karas dalam rangka HUT yang ke-29. Dari Kak Farizanya? Oke. Untuk seluruh teman-teman semuanya, baik Bapak, Ibu guru ataupun adik-adik sekalian yang penasaran sama SMA N 1 Karas, bisa banget kalian mulai dengan mengikuti lomba-lomba kita. Yang banyak itu tadi yang sudah kita sebutkan. Dengan itu kalian bisa mengenal lebih jauh SMA 1 Karas itu kayak gimana sih. Jadi kita tunggu partisipasi kalian ya. Let's go. Gabung ya guys. Teman-teman, yuk kita sukseskan acara HUT SMA Negeri 1 Karas tahun ini bersama. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini Bu Endri dan Kak Fariza. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Sekian podcast kita hari ini. Podcast Ngaso. Ngobrol asiknya anak sekolah. Bye-bye.